Istilah sukses itu mudah tergantung oleh keberuntungan atau jalan pintas. Hanya Anda yang bisa mengerti dan menjawab. Dengan tentunya melakukan analisa berapa kali, berapa banyak jumlah usaha, ketekunan, dan tindakan yang sudah Anda lakukan selama ini dalam mewujudkan sukses Anda. Oke teman-teman semua, ngomongin bisnis dan usaha itu sangat simpel dan sederhana. Tetapi itu nggak mudah atau bahkan bisa dikatakan sulit. Jadi pebisnis atau pengusaha butuh mentalitas yang kuat. Anda harus mampu mengelola risiko dengan baik, dengan tepat, serta tentunya harus memiliki keahlian dan kemampuan yang relevan terhadap bisnis atau usaha yang Anda bangun. Lalu jika demikian adanya, mengapa masih banyak orang di luar sana yang masih percaya jika sukses bisa diwujudkan dengan cepat dan instan? Orang bisa kaya tanpa usaha, atau bisa jadi pebisnis dan pengusaha sukses tanpa modal. Atau dia mau menciptakan bisnis hanya dalam satu malam, seperti membalik telapak tangannya. Nah, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada sebagian orang di luar sana adalah pada pola pikir instan, pola pikir cepat dan mudah. Kalau perlu, tanpa usaha, tanpa modal, tapi bisnis dan usaha profit dan meroket. Memulai bisnis dan usaha itu nggak sama dengan membuat mie instan, teman-teman. Jadi cukup dikasih air panas, diseduh dan langsung dimakan dengan harapan Anda langsung bisa kenyang. Tapi ingat, jangan percaya 100% dengan apa yang saya katakan pada video ini. Karena Anda bisa buktikan dan bertanya kepada orang-orang yang sukses yang Anda kenal secara langsung. Tanyakan kepada mereka, berapa banyak waktu, pengorbanan, percobaan, kesalahan, tantangan, waktu, keringat, biaya, dan air mata yang harus dikeluarkan olehnya. Bahkan mereka sering mengorbankan keluarga dan kesehatannya untuk mewujudkan target dan kesuksesan yang diharapkannya. Jadi, apakah Anda masih percaya jika ada yang mengatakan 3 jurus sukses, 6 cara kaya tanpa modal, atau beli properti dari nol tanpa modal, invest sekali untung berkali-kali, biarkan robot dan mesin ini yang bekerja untuk mendapatkan passive income Anda? Selamat datang pada janji-janji manis para pengiklan dan marketer. Dan bersiaplah untuk menjadi korban iklan jika Anda tidak mulai menyadari apa yang saya katakan pada video ini sekarang. Semua orang sukses sudah menelan pil pahit mereka berkali-kali dari semua kegagalan yang pernah mereka lakukan. Seperti ditipu, dibohongi, dicaci maki konsumen, dikhianati karyawan, dikalahkan oleh kompetitor yang bermunculan bak jamur di musim hujan. Semua kegagalan itu bisa diatasi dengan mentalitas diri yang kuat, mindset yang tepat, serta keinginan yang membara atau burning desire untuk bisa menghadapi dan mengelola berbagai macam risiko yang Anda jumpai dalam hidup, karir, dan bisnis Anda. Ingat, hanya orang-orang yang gak punya skill, gak punya pengalaman, gak punya pengetahuan yang mau cepat dan instan untuk bisa sukses. Karena mereka beranggapan dan sangat yakin jika memulai bisnis dan usaha cukup dengan keyakinan dan modal nekat saja. Ingat, sukses itu butuh perjuangan, teman-teman. Perjuangan yang berkesinambungan dengan persiapan mental yang kuat. Jadi, istilah sukses itu mudah tergantung oleh keberuntungan atau jalan pintas. Hanya Anda yang bisa mengerti dan menjawab. Dengan tentunya melakukan analisa berapa kali, berapa banyak jumlah usaha, ketekunan, dan tindakan yang sudah Anda lakukan selama ini dalam mewujudkan sukses Anda. Nah, saya akan sharing 3 skill yang harus Anda kuasai dan pelajari agar Anda bisa memulai langkah perubahan, kemajuan, dan kesuksesan Anda sebagai referensi. Yang pertama adalah self-development atau pengembangan diri. Anda bisa memulai langkah-langkah sukses Anda dengan melakukan yang namanya self-discovery. Artinya, Anda harus mulai menemukan apa yang menjadi minat Anda, apa yang menjadi kekuatan Anda, sumber daya diri Anda, passion Anda. Temukan di dalam diri Anda. Jika Anda nggak bisa menemukannya, Anda membutuhkan seorang mentor atau coach untuk memudahkan menemukan self-discovery ini.
Lalu berikutnya, Anda perlu melakukan yang namanya self-development. Semua skill keahlian yang sudah Anda temukan dalam fase self-discovery bisa Anda gunakan untuk membangun, untuk Anda menguatkan semuanya. Maka fase ketiga yang harus Anda lakukan adalah self-management. Semua skill yang sudah di-develop, teman-teman bisa manage sehingga menjadi satu kemampuan, satu keunggulan, satu keahlian bagi diri Anda. Sehingga akhirnya Anda bisa melakukan self-actualization atau tahu dengan tepat dan jelas apa tujuan, goal, dan harapan yang ingin Anda segera wujudkan. Yang kedua yang butuh Anda pelajari dan kuasai adalah keahlian dalam bidang komunikasi dan presentasi. Atau bahkan Anda perlu mengerti tentang customer relationship marketing yang sangat banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional untuk menjalin hubungan, untuk menciptakan kepercayaan, untuk bisa membangun loyalitas atau kesetiaan konsumen kepada perusahaannya. Nah, disinilah Anda harus jago dalam mengkomunikasikan brand produk Anda, brand identity Anda, personal branding Anda, atau menerapkan brand management strategi yang tepat dan viral. Dan yang ketiga adalah Anda harus menyiapkan diri untuk menguasai digital business model. Seperti bagaimana cara menjual di era digital sehingga Anda butuh belajar dan menguasai cara membuat produk atau value creation. Bagaimana teman-teman menulis konten, membuat desain kemasan atau packaging yang tepat, serta bagaimana menciptakan sistem belanja dan pembayaran yang cepat, mudah, dan terintegrasi sehingga seluruh pelanggan, konsumen, dan masyarakat mudah melakukan transaksi kepada Anda. Pada intinya, dalam dunia digital saat ini yang dibutuhkan adalah speed atau kecepatan. Jika Anda tidak mampu memberikan kecepatan layanan yang berkualitas, maka bisa jadi konsumen Anda akan pindah kepada penjual-penjual online lainnya. Demikianlah 3 hal penting yang harus Anda ketahui dan kuasai di era digital saat ini. Nah, teman-teman, pada video berikutnya kita akan terus membahas tentang digital entrepreneur. Maka pastikan Anda subscribe channel ini dan share informasi ini sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak orang, khususnya masyarakat Indonesia, mengetahui hal-hal baru yang bisa dia gunakan untuk meraih sukses mereka di dunia digital secara online atau offline. Bersama saya Coach Wira di segmen Digital Entrepreneur Series.